Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara, sebetulnya ini bukan kuliah ya, temu kangen dengan alumni. Hari ini nanti akan diisi oleh alumni dari konsentrasi teknik komputer. Mungkin bagi yang 2015 mungkin sudah kenal ya dengan namanya Romi Mulyadi. Nah, itu dua tahun yang lalu kalau tidak salah ya, lulus ya. Nah, 2 tahun yang lalu lulus dari konsentrasi komputer. Dan ini nanti mungkin akan diisi oleh beliau, mungkin akan diisi motivasi atau semacamnya bagaimana cara menulis TA, ya gitu kan. Nah, mungkin Anda semua ini bisa nanti meniru bagaimana sih semangat dari beliau ini, gitu kan. Nah, saya harap yang belum lulus, belum gabung di sini, silahkan diajak ya. Yang belum lulus juga segera dapat mengikuti jejaknya. Dan Romi Mulyadi ini setelah lulus dia langsung melanjutkan S2 di UNAN, di teknik elektro juga, di teknik elektro ya tentunya, tapi apa konsentrasinya apa ya? Apa konsentrasi? Sistem kendali, Pak. Sistem kendali. Kontrol. Nah, yang jelas kita punya semangat, kemauan. Saya dulu kalau lihat Romi ini yang penting punya semangat gitu untuk lolos, untuk segera lulus, punya semangat. Meskipun ada kerjaan sampingan, tapi harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan kuliah gitu kan. Ya, antara keduanya, kewajiban mana yang harus didahulukan itu harus tahu. Mungkin untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Romi Mulyadi untuk memberikan menyampaikan materi atau motivasi gitu ya. Silahkan suami dan untuk peserta yang belum gabung silahkan diajak dan disimak baik-baik ya, supaya Anda punya motivasi untuk segera lulus. Saya berharap di semester ini Anda sudah proposal semua gitu kan. Yang mengambil TA1 itu sudah proposal, minimal sudah proposal. Oke, silahkan Romi Mulyadi. Ini nanti Romi bisa share screen, Pak? Bisa. Sudah. Pak. Oke. Jadi perkenalan dulu nih, Pak. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Oktaf Brilian Karisma yang sudah mengundang saya untuk kenal adik-adik dalam rangka memotivasi atau memberikan sedikit materi tentang strategi sukses di kampus bagaimana. Saya adalah alumni dari UIN Riau. Waktu itu saya diwisuda bulan Juli 2019 dan ketika wisuda Pak Oktaf nanya, "Rom, siap wisuda mau ngapain?" kata Oktaf. Nah, terus saya bilang, "Nggak tahu nih Pak, kenapa nggak coba lanjut aja Rom?" kata Pak Oktaf kan. Terus saya tanya, "Pak, S2 itu susah nggak sih Pak?" Terus Pak Oktaf bilang, "Enggak, mudah gitu." Jadi ada motivasi saya untuk lanjut S2 itu mungkin bisa jadi didorong karena Pak Oktaf. Selagi muda, kenapa harus nunda-nunda waktu selagi bisa, kata Pak Oktaf. Dan saya pikirkan waktu itu 2 hari mikirkan kata-kata beliau, ada benarnya juga. Kalau saya cancel waktu, umur saya terus bertambah, dan pengalaman saya cuma sampai itu aja, itu nggak baik untuk kedepannya. Sedangkan untuk kedepannya itu, perkembangan teknologi semakin pesat dan semakin canggih. Jadi kalau kita ilmunya itu aja,
itu sama halnya kayak kita seperti kata dalam tempurung. Jadi motivasi beliau sangat membantu sampai sekarang ini, sehingga saya banyak merasakan apa yang beliau katakan di saat bimbingan itu emang benar-benar terjadi. Gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Oktaf selaku pembimbing yang jadi adik-adik semua, setelah lulus kuliah itu saya masuk UNAN untuk S2. Setelah masuk di Universitas Andalas, saya bekerja juga diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Padang sebagai staf administrasi keuangan. Jadi selain kuliah, saya juga bekerja sampingan dan pekerjaannya tidak terlalu mengganggu waktu kuliah. Jadi untuk kuliah itu ya tergantung adik-adik semua maunya bagaimana gitu. Misalnya kalau adik-adik mungkin dahulunya bisa dikatakan kuliah dibiayakan oleh orang tua. Betul apa tidak? Atau udah ada yang kerja adik-adik di sini? Tanya tuh. Belum, Bang. Belum ya. Nah, dulu saya waktu mau masuk Winsus Karyau itu sebenarnya saya awalnya dibilang orang tua nggak usah deh kuliah dulu gitu. Karena di sistem keluarga saya itu kan saya 7 orang. Jadi ada kayak sistem nganggur setahun gitu. Jadi orang tua bilang jika kamu tamat SMA sekarang, nganggur dulu setahun, kakak kamu dulu yang kuliah. Waktu itu, waktu saya lulus, otomatis kan saya harus disuruh nganggur setahun, tapi saya nggak mau. Saya orangnya agak bengek sedikit, jadi ngelawan kata-kata orang tua, tapi itu tujuannya baik. Kalau saya nganggur, berarti saya nunda umur saya 1 tahun terbuang sia-sia. Jadi saya putuskan untuk tetap lanjut, dan pertama itu saya masukkan baru cuman bawa duit 400.000, dan itu saya modal nekat aja sih sebenarnya ke Winsus Karyau itu, padahal saya belum pernah hidupkan baru, belum ada. Saya modal itu, bawa beras dari rumah, bawa semua perlengkapan untuk selama sebulan, saya cari kos-kosan, jadi duit saya tinggal 100.000. 100.000 itulah saya bertahan bukan baru. Gimana caranya? Saya harus kerja sambil kuliah. Kalau saya mengharapkan orang tua saja, tentu nggak akan sampai kuliah saya gitu. Jadi dari situ saya mulai menawarkan diri kepada orang-orang atau resto-resto di sana. Butuh nyuci piring nggak gitu? Butuh saya butuh kerja sampingan Pak, Bu gitu. Ada nggak kira-kira nyuci piring? Yang penting dapat makan gitu. Waktu hidupkan baru kayak gitu. Jadi sangat beruntung sekali adik-adik yang dibiayai kuliahnya sama orang tua, itu sangat beruntung sekali. Kadang saya ketika teman saya satu kos di telepon sama orang tua, nak kira-kira berasnya masih ada, uangnya masih ada gitu. Jadi saya kayak merasa sedih gitu kan. Masih beruntung adik-adik yang tiap bulan dikirim. Sedangkan saya untuk makan saja saya harus mikir besok ada nggak ya kerjaan untuk makan gitu. Sedangkan untuk kuliah di UIN saya jalan kaki ke UIN. Tapi alhamdulillah semua itu kita bisa lalui dengan ikhtiar kita dan doa kepada Allah. Selagi niat kita baik, insya Allah Allah akan bukakan jalan kepada kita. Jadi adik-adik yang sekarang sudah ngambil tugas akhir 1, abang mohon sekali untuk mulailah bergerak. Karena semakin adik menunda skripsi adik-adik, itu sama halnya kalian menunda kebahagiaan kalian 1 hari, menunda menyenangin orang tua 1 hari, menunda hari pernikahan kalian 1 hari. Jadi kalau bisa, kalian punya waktu luang banyak di kos, ya udah kerjakan. Minimal 1 hari itu 1 lembar.
kata-kata. Soalnya sekarang kan nggak bisa main copy paste saja. Sekarang kita udah ada cek Turnitin dan lain-lain sebagainya. Dan untuk membuat kata-kata tersebut tentu kita butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kalau nggak gerak cepat dari sekarang, ya adik-adik akan lambat tamatnya. Tapi kalau adik-adik udah start dari sekarang, insya Allah kalau bimbingannya lancar, pasti akan gitu. Jadi adik-adik semua ini udah mengambil, udah proposal atau udah gimana ini? Muhammad Fadli udah proposal? Belum, Bang. Belum. Soal gini. Ini ambil TA1 saja ini mereka ini. Oh, TA1 aja. Tapi nggak mau bergerak dia itu. Kenapa itu? Ada alasannya Muhammad Fadli kenapa masih belum proposal? Ini adalah udah dapat topiknya tapi belum mengajukan ke Pak Oktab lagi. Oh, rencana ke Pak Oktab semua nih. Tak ada yang jawab yang lain, Bang. Dicek. Khairil Akmal, udah dapat judul? Kalau itu topik belum dapat sih, Bang. Masih nyari yang tepat gitu, yang bisa dikerjakan. Soalnya belum ada yang cocok, Bang. Setelah nyari-cari. Nyarinya di mana? Itu nyarinya di perpustakaan Universitas Riau atau di searching? Searching, Bang. Kalau di perpustakaan kan lagi COVID, jadi nggak bisa masuk di perpustakaan. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk cari judul atau topik itu, langkah utamanya ya emang dari searching satu, terus pustaka. Karena kita kan judul udah banyak nih berderet. Jadi kita kalau bisa pengembangan sistem atau pembuatan alat baru tentu harus ada referensi-referensi terbaru. Nah, kalau Abang dulu cari judul itu ya mengumpulkan berbagai jurnal atau berbagai tugas akhir dari abang-abang senior yang lulus. Jadi dari 10 judul nanti kita bikin satu judul tetapi memiliki perbedaan atau novelty-nya itu ada. Jadi adik-adik kalau belum ada yang cocok, ya dicari yang cocoknya, terus dicari juga yang sesuai dengan kemampuannya. Soalnya nanti kalau adik terlalu tinggi ngambil judulnya, takutnya nanti selesai proposal mandet gitu, nggak jalan gitu, nggak tahu, bingung mau ngerjain apa. Jadi cari judul yang sesuai dengan kemampuan kalian. Terus di sini ada sedikit materi tentang strategi sukses di kampus. Mudah-mudahan ini bisa jadi bisa mempercepat kalian. Jadi alasan kita mengapa kuliah itu tentu kita punya banyak alasan. Pertama, kita menyenangkan hati orang tua, betul atau tidak itu? Betul ya? Betul, Bang. Yang kedua, biar bisa cari uang banyak. Benar kan? Biar bisa cari uang banyak. Kalau kita kuliah, kita bisa mencari uang dengan cara bekerja. Terus sambil kuliah, kita bisa cari jodoh. Itu faktanya 99% benar atau salah itu? Bisa ya kita cari jodoh ya sambilan. Atau tamat SMA cuman sekedar isi waktu daripada tidur di rumah. Mending daripada saya nggak kuliah, mending di rumah aja tidur-tiduran gitu. Atau alasannya kuliah gara-gara daripada saya di rumah tidur-tiduran, mending kuliah itu walaupun nanti ya juga nganggur juga itu. Ada yang mikir kayak gitu? Enggak ya, berarti semuanya kuliah emang karena niat dari hati, niat untuk menjadi orang sukses, niat menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari kuliah tersebut nanti kita akan mendapatkan apa saja. Yang pertama kita akan dapat ijazah. Ijazah ini yang akan menunjang kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, setelah dapat pekerjaan, kita akan naik pangkat. Nah, setelah naik pangkat, kita akan mendapatkan gaji yang berlipat sesuai dengan
kelulusan kita, maupun S1, S2, atau S3, itu tergantung sesuai dengan pendidikan yang kita punya. Jadi ini kebanyakan mahasiswa sekarang itu banyak yang organisasi gitu, organisasi, terus kuliah, terus cita-cita, terus ada juga nih yang senang-senang, teman-teman, terus keluarga. Jadi kalau bisa adik-adik itu menyeimbangkan antara nongkrong sama teman, ya nongkrong ya sewajarnya saja. Jangan sampai berlarut-larut sampai jam 3 malam masih duduk di kedai kopi yang dibicarakan tentang pacar, tentang mantan, dan lain-lain. Kalau bisa, duduk nongkrong itu ngerjain tugas akhir ini. Kira-kira proposal kamu udah jadi belum? Ini belum. Jadi kalau ada yang lebih teliti bagian penulisan, itu kita bisa minta bantu sama orang tersebut. Sebenarnya sih, kalau mau pengen cepat tamat itu ya tergantung teman juga. Kalau teman kita suka main game, ya kita juga akan terbawa main game. Kalau teman kita sering belajar dan bagus belajarnya, pasti kita juga akan termotivasi untuk belajar. Jadi kalau di Pekanbaru itu rata-rata memang kafe-kafe banyak lah ya. Jadi untuk nongkrong-nongkrong bisa sih kalau untuk belajar. Tapi kalau nongkrongnya untuk cari pacar dan lain-lain sebagainya, itu otomatis akan memperlambat kalian untuk wisuda. Mudah-mudahan adik-adik di sini nongkrongnya yang positif. Amin. Nah, beda kuliah dan sekolah. Memang benar, di kuliah itu tanggung jawab lebih besar. Terus jumlah ujian lebih sedikit. Masih bisa dibilang, Bu, kasih nilai Bu, ini Bu, ini Bu. Kalau di kampus itu enggak. Nilai kita A, B, C. Terus kecepatan mengajar lebih tinggi, benar. Kecepatan mengajar dosen itu memang lebih tinggi. Nah, di sanalah kita dituntut untuk aktif dan tanggap terhadap sesuatu pelajaran yang akan diajari oleh beliau. Jadi kalau kita lambat, ya kita akan tinggal. Tetapi kalau kita kreatif, inovatif, dan cepat untuk nangkap, pasti bisa. Adapun saya mungkin banyak juga kekurangan untuk menangkap pelajaran, tetapi saya memiliki ide-ide untuk supaya bisa tidak tertinggal oleh yang lain. Nah, kecepatan mengajar, misalnya nih dosennya cepat, ya saya ada HP, udah saya rekam aja Bapak itu ngomong. Makanya saya kalau ngampus kadang lebih suka duduk di tengah-tengah atau di depan, biar suara Bapak itu terdengar. Jadi nanti malamnya bisa saya dengarkan dan saya searching apa saja materi yang dipelajari tadi siang. Kalau adik-adik mungkin ada kayak gitu enggak? Atau lebih nongkrong aja malam gitu? Fadli Ritonga. Biasa kalau ngampus belajarnya siang, nanti malam diulang lagi enggak? Iya Bang, ada. Kadang-kadang sih Bang. Kadang-kadang. Kalau misalnya lagi belajar, terus ini pacarnya nelpon gitu, didahuluin belajarnya atau pacarnya dulu gitu? Oh, duluan belajar lah Bang, daripada apa tuh. Mudah-mudahan duluan belajar ya. Nggak ada yang punya pacar di sini itu kayaknya. Hah? Ada ya Pak? Atau jomblo semua Pak? Sepertinya nggak ada yang punya pacar tuh. Masa iya? Oke, di kuliah itu juga banyak tugas, ya memang banyak. Kalau kuliah memang banyak tugas. Terus dikumpulkan, memang betul dikumpulkan. Karena itu menjadi salah satu syarat untuk dosen memberikan kalian nilai. Dan sebagai bukti bahwasannya memang ada proses belajar mengajar dan selalu diperiksa. Memang betul. Jadi untuk menumbuhkan motivasi, sebenarnya musuh utama itu adalah malas. Benar nggak? Adik-adik semua, benar nggak tuh kira-kira malas itu? Dani Eka Saputra? Ya Bang.
Terkadang rasa malas tuh yang susah dihilangkan. Iya, memang betul. Rasa malas itu memang musuh terburuk manusia yang susah untuk kita kendalikan. Tetapi ada langkah-langkah kita sendiri lah yang akan memberantas rasa malas tersebut. Kira-kira kalau Dani tadi menghadapi rasa malas itu bagaimana gitu? Kita coba tanya ke Dani aja dulu. Mana tahu dia lebih pandai dalam menghadapi rasa malas. Ya sebenarnya tergantung ke diri masing-masing lagi sih. Coba untuk melawan rasa malasnya kalau menurut Dani. Intinya jangan mengalihkan rasa malas itu ke hal-hal yang negatif kayak main game gitu-gitu. Itu sebenarnya salah sih kalau menurut Dani. Jadi kayak ya udah kerjakan aja dulu. Dapat atau enggaknya urusan nanti, yang penting kita udah berusaha kayak gitu sih. Ya, supaya betul. Membangun semangatnya lagi. Kayak gitu sih. Ya betul. Kata Dani itu betul. Kalau untuk menghilangkan rasa malas ya tergantung diri kita sendiri. Sampai kapan kita mau malas, sampai kapan kita mau nunda sukses kita, sampai kapan kita mau bahagiain orang tua kita, sampai kapan kita mau nunda hari pernikahan kita. Jadi untuk melawan rasa malas itu ya udah bandingkan ke sana aja. Kalau abang sih kayak gitu. Nunda-nunda terus berarti ya umur semakin berlalu, waktu tidak akan terulang, dan ujung-ujungnya nanti penyesalan atau DO. Betul nggak? Terus orang-orang malas ini dia selalu punya alasan untuk menunda. Betul. Ketika kita malas itu banyak sekali alasan kita untuk menunda suatu pekerjaan ataupun menunda skripsi itu memang kebanyakan dengan rasa malas ini memang tertunda gitu. Kadang kita lebih mendahulukan hal-hal yang tidak penting, padahal tugas akhir ini sangatlah penting bagi kita. Jika seandainya kita lulus 3,5 tahun, berarti kita mendapatkan predikat yang baik dan dunia kerja akan lebih melirik kepada kita. Namun kalau kita lulus pas-pasan ataupun waktu DO, itu kemungkinan besar untuk perusahaan memilih kita itu mikir, kadang mikirnya 7 kali itu. Walaupun nilai kita tinggi, tapi lulus kita nggak tepat pada waktunya, itu biasanya perusahaan mikir, dan pas wawancara pasti lebih detail pertanyaannya. Terus yang kedua yaitu mendahulukan hal yang kurang penting. Jadi adik-adik ini semuanya kalau bisa dahulukan dulu hal yang penting. Seperti contohnya sholat. Kalau emang udah azan ya udah sholat gitu. Jangan ditunda nanti 5 menit lagi, nanti 20 menit lagi gitu. Nanti ujung-ujungnya adik-adik semua ini nggak akan sholat. Karena rasa malas itu tadi. Tapi kalau adik-adik on time, azan langsung sholat, adik udah tidak dituntut lagi untuk apa tuh rasa kita untuk menyelesaikan sholat itu udah selesai gitu, nggak ada rasa-rasa lagi gue udah sholat belum ya, saya udah sholat belum ya gitu. Jadi rasa-rasa itu kita udah mengerjakan sesuatu itu tepat pada waktunya. Terus hidup itu harus memiliki sasaran, baik itu realistis, yaitu ya realita kita aja. Kalau seandainya pas-pasan ya udah pas-pasan, jangan nanti ketika hidup kita pas-pasan sok-sok belaga jadi orang kaya, nanti kita juga yang susah. Terus terukur maksudnya di sini dah kita dapat mengukur kemampuan diri kita sendiri, mengukur waktu kita sendiri, dan bagaimana mengukur kedepannya kesuksesan kalian tersebut itu bagaimana itu. Jadi harus direncanakan lebih awal dulu sehingga kalian nanti bisa mencapai kesuksesan tersebut. Punya target, ya betul, hidup itu harus ada punya target. Kalau nggak punya target itu bukan hidup. Kata orang Minang, minta saya suri anyi gitu. Terus yang kedua fleksibel. Fleksibel itu terhadap waktu, kalian harus fleksibel, harus pandai-pandai membina diri kalian masing-masing. Sebenarnya tingkat kesuksesan itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau seandainya kita
bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih baik, pasti akan sukses. Tetapi kalau kalian lebih cenderung untuk melakukan malas gerak dan standby di atas kasur terus, itu bisa memperlambat sukses kita. Tapi kalau orang yang lebih giat untuk sukses, dia akan pasti sukses. Soalnya dia punya target kehidupan. Misalnya tahun 2021 ini saya lulus. Habis lulus saya nanti kerja bagian orang tua, umrohkan orang tua, punya istri. 2002 saya punya ini, punya ini, punya ini. Jadi ada apa tuh keinginan kita itu. Jadi tujuan hidup kita itu jelas. Oh, 2002 ini yang saya capai. Nanti kalau udah tercapai contreng, udah tercapai contreng gitu. Kalau nggak punya target dalam kehidupan, itu rata-rata biasanya hidupnya monoton. Itu aja, bangun pagi, tidur lagi. Bangun pagi, main game, tidur lagi. Bangun, main game, tidur lagi. Kebanyakan rata-rata anak kosan seperti itu. Soalnya abang dulu di Winsus Karya juga gitu. Kawan-kawan main game, tapi untungnya abang nggak bisa main game. Orang sibuk main Mobile Legends, Free Fire. Tapi abang nggak suka game dan nggak ikut. Dan alhamdulillah teman-teman abang baru kemarin tamat semua yang seangkatan, dan itu yang paling cepat Kamaru Rama, yang angkatan abang Kamaru Rama, yang kedua abang, yang ketiga itu Wangi sama Abel nyusul, terus yang lainnya nyusul di tahun semester ini. Jadi adik-adik itu jangan sampai kayak abang-abang kalian yang senior-senior kayak kami, tamat 7 tahun. Karena tamat 7 tahun itu enggak asik. Benar enggak tuh? Tamat 7 tahun cari kerja udah susah, kita udah tua gitu kan. Bagusnya sih emang tamatnya tepat waktu. Terus memotivasi diri itu sebenarnya tergantung kita. Bagaimana kita membagi tugas yang besar menjadi kecil, kita bagi-bagi. Kalau tugas besar dikerjakan dalam sistem SKS atau sistem kebut semalam, itu hasilnya tidak baik. Tapi kalau kita mempunyai waktu yang banyak, kita bagi aja waktu tersebut. Hari ini ngerjain tugas ini, hari ini ngerjain tugas ini, dan ini. Nanti ketika H- pengumpulan tugas, kita udah lebih santai. Terus tetapkan sasaran tiap kegiatan. Jadi tiap kegiatan itu ada sasarannya, harus ada inputnya, harus ada outputnya, harus ada sebab dan akibatnya. Terus cari bantuan bila perlu. Kalau kalian tidak paham, jangan sendiri aja. Minta bantuan sama teman. Kalau temannya pelit ngasih ilmu, bilang aja gini. Kalau kamu pelit, nanti ilmu kamu nggak jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi percuma juga pintar tapi pelit. Itu nanti juga nggak bagus, bilang aja gitu. Tapi rata-rata kalau kalian kompak, satu angkatan untuk berjuang sama-sama lulus, abang rasa itu sangat baik. Dia sebenarnya tergantung lokal nih. Ini kan lokal D nih. Misalnya lokal D ada ketuanya gitu. Jadi ketua ini bisa mengkoordinir kawan-kawannya. Hari ini kita belajar di kafe ini ya. Kita bahas tentang ini, tentang ini. Jadi jangan saling iri-mengirikan lah pokoknya. Misalnya kalau judul kalian udah ada, jadi kalian bisa tanya-tanya juga, kira-kira judul saya ini bagus nggak sih? Kira-kira judul saya ini udah punya orang lain apa belum? Jadi kayak ada tukar pikiran itu. Jangan menonton pada diri kalian sendiri. Jangan diri kalian sendiri yang mikir. Kadang bantuan orang lain itu perlu. Karena kita manusia, makhluk sosial. Jadi emang perlu bantuan dari orang lain. Terus belajar bersama teman. Belajar itu emang perlu bersama teman. Emang belajar, jangan gibah orang. Kadang kumpul-kumpul itu kebanyakan gibah. Menceritai keburukan orang. Terus kalau kalian bila tetap malas juga, maka hal-hal yang harus dilakukan adalah pertama, evaluasi target kita tadi. Evaluasi gimana tujuan hidup kita itu apa sih gitu. Evaluasi lagi. Terus yang kedua, jangan menghindar dari tanggung jawab. Misalnya kalau tanggung jawab kalian disuruh orang tua kuliah, ya udah kuliah. Jangan main-main, jangan pacaran, jangan melakukan hal-hal yang bikin malu orang tua gitu. Terus buat skala prioritas. Jadi dalam kehidupan ini kita harus punya skala prioritas dan
tidak prioritas, skala mendesak dan tidak mendesak, penting dan tidak penting. Jadi kita harus punya hal tersebut. Kalau semuanya tidak ada prioritasnya, tidak ada ininya, itu hidup kalian kayak hampa itu, nggak ada turun naiknya, nggak ada. Terus berpegang pada jadwal. Jadi kalau saya, emang per hari ini saya bikin jadwal di kertas, hari ini saya mau ngapain, jadi saya tempel ketika masuk kamar, itu biasanya di kamar selalu ada. Jadi saya ada tujuan hari ini mau ngapain. Kalau emang hari ini fun untuk santai, udah santai satu hari itu di kamar. Dengan tujuan bisa merefresh otak. Terus kalau kita punya jadwal itu, hidup kita lebih teratur. Betul enggak? Betul apa tidak tuh? Siapa lagi nih? Tanya. Kalau ngomong sendiri nggak asik rupanya. Wahyu Setiadi. Kira-kira hidupnya ada jadwal? Per harinya mau ngapain gitu? Nggak ada, Bang. Kenapa bisa nggak ada? Iya. Nggak tahu, Bang. Belum ada aja lagi, Bang. Masih ya ada, misalnya mau ngerjain ini, kerjain. Gitu aja, Bang. Udah, kebanyakan kita emang kayak itu. Jadi kadang kurang menjadwalkan kegiatan kita. Sebenarnya dengan jadwal itu bisa memicu kita untuk menyelesaikan sesuatu hal yang sedang kita hadapi tersebut. Jadi terjadwal gitu, semakin kita terjadwal, maka hidup kita akan semakin teratur dan teliti. Dan itu yang dibutuhkan dalam nanti kita skripsi atau tugas akhir. Kalau kalian misalnya nih baru semester awal masuk, per minggu itu kalau bisa jadwalkan. Per minggu ini saya harus dapat judul. Minggu kedua saya harus bikin latar belakang masalah. Cari data sebanyak mungkin biar nanti penelitian tersebut bisa digolongkan penelitian yang kuat. Terus yang minggu ketiga saya ini landasan teori. Minggu keempat saya bab 3. Nah, di skripsi itu yang paling susah itu di bab 3. Kenapa dibilang bab 3 itu lebih susah? Karena di sana kita akan merincikan penelitian yang akan kita gambarkan itu bagaimana. Kalau seandainya penelitian kita gambarkan itu masih kurang bagus, nanti bisa jadi proposal yang kita gambarkan itu, yang kita buat itu ditolak gitu. Jadi kalau bisa, memang waktu itu kalau saya di bab 3 ini hampir 1 bulan mengerjakannya, karena kita memakai software Proteus, Fritzing, dan lain-lain untuk menggambar atau mendesain alat yang akan kita gambar. Jadi gunakan waktu secepat-cepatnya, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan tunda-tunda dengan rasa malas. Gitu. Kalau malas, bawa aja ini jogging ke stadion atau main futsal sama kawan-kawan. Nanti habis dari jogging bisa melakukan skripsi lagi, angsur-angsur aja gitu. Kalau bukan kalian yang ngangsur, nggak akan ada orang lain yang akan bantu ngerjain itu. Atau kalian punya pacar yang bisa disuruh untuk cari landasan teori, disuruh untuk cari tujuan, kan nggak mungkin. Terus jika nanti kalian merasa salah jurusan, ini kalian udah ada masuk jurusan TE, kiranya bukan bidang saya gitu. Jangan panik atau menjadikan itu beban, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan yang merupakan bukan sebagai penentu masa depan. Kadang kan orang salah jurusan, masa depannya bingung, saya mau ngapain nih, kayak gitu kan. Jadi jadikan aja itu batu loncatan untuk kita mencapai kesuksesan yang lain. Jadi di sini manajemen waktu sangat diperlukan. Karena kita semua diberikan waktu sama Allah, yaitu 24 jam sehari, 168 jam seminggu, dan 672 jam sebulan, dan seterusnya. Nah, dari tadi sudah Abang bilang, kalian tuh harus membuat schedule kehidupan. Itu mendesak nggak? Atau tidak mendesak? Bisa dikerjakan lain waktu. Penting nggak? Kalau penting, kerjakan sekarang. Kalau tidak penting, tunda. Nah, ini dari gambar tersebut bisa kalian lihat bahwasannya
banyak sekali yang akan kita hadapi dalam satu hari tersebut. Nah, kalau kita mencatatnya, kita dapat sesuatu dan mau tidur, itu tidak nyaman. Ya, strategi menyusul jadwal ya kayak ini. Kalau abang kayak ini, buat daftar kegiatan, buat skala prioritas, perkirakan kebutuhan waktu, alokasikan waktu, dan evaluasi. Terus, tip optimasi waktu. Manfaatkan waktu menunggu. Jadi kalau kalian menunggu, jangan sia-siakan waktu kalian untuk menunggu. Bisa jadi kalian belajar bahasa Inggris, atau listening, atau baca hal yang bisa menambah ilmu waktu menunggu. Terus jangan sekedar ikut-ikutan teman. Jadi kalau hidup itu jangan sampai ikut-ikutan teman. Oh, teman saya mau ini, mau itu, kita ikut-ikutan juga enggak. Kita harus mempunyai pemikiran tersendiri ke depannya mau apa. Terus yang kedua, yang ketiga, jangan menunda-nunda waktu. Terus yang keempat, utamakan yang utama. Udah, Pak. Mungkin itu aja ya, Pak. Panjang kali. Bisa dilanjutkan sama Bapak aja. Atau ada adik-adik ada pertanyaan, bisa kita sharing-sharing di sini. Jangan sungkan-sungkan, karena abang juga bukan dosen, jadi masih belajar juga lah, gitu. Sama kayak kalian, masih belajar. Ya kalau ada salah ya namanya juga manusia, pasti ada salah. Ada yang bertanya? Jangan sungkan-sungkan, bertanya aja. Nanti kita cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nggak ada yang bertanya nih. Kayak aku malu ya. Semua ya, Pak. Ya. Silahkan kalau ada yang pertanyaan. Iya. Baik, Bang. Mau bertanya nih, Bang. Ya, Ridho Munawar. Al-Munawar ya, Pak. Yo. Nah, gini, Bang. Kenalkan, Bang. Nama saya Muhammad Ridho Al-Munawar, angkatan 15 gitu ya, Pak ya. Nah, saya mau bertanya sama Bang. Kalau misalnya di waktu kita penelitiannya, Pak ya, untuk membangkitkan mood, saran apa gimana caranya gitu untuk membangkitkan mood untuk kita lancar gitu. Misalnya nih kita kena revisian nih dari dosen gitu, down gitu jadi ya kan. Gimana sih Bang cara bangkitkannya gitu? Makasih Bang. Ada lagi? Makasih. Itu aja Bang pertanyaannya. Ayo yang lain mungkin. Yang lain mungkin bisa sekalian random. Tanya aja, memang kuliah itu gitu. Enggak seperti SMA. Ya, Pak. Itu aja pertanyaannya, Pak. Mau nanya Bang. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Hairil Akmal Bang. Angkatan 17. Mau bertanya Bang. Saya mau tanya Bang, Abang ada prinsip hidup kah Bang? Pas saat kuliah itu yang jadi gimana sih kan ya? Prinsip hidup itulah Bang. Untuk kuliah biar cepat selesai gitu Bang. Gimana, Heru? Punya prinsip hidup enggak Bang untuk cepat menyelesaikan kuliah gitu Bang? Iya. Untuk dari Abang itu. Oke. Yang lain ada? Heru Akmal. Atau jawab ini dulu, Pak. Gimana, Pak? Ya, kalau belum ada yang lain, silahkan dijawab aja dulu. Yang Ridho tadi sama Akmal.
Ya, pertanyaan dari Gunawan, membangkitkan mood saat revisi. Nah, ini membangkitkan mood saat revisi ini tergantung. Iya, Pak. Ya. Ini membangkitkan mood saat revisi tergantung dulu revisinya bagaimana. Kalau saya ya, kalau revisinya hancur sekali gitu kan, banyak coretan-coretannya, saya lebih refresh dulu, jalan-jalan dulu 1 hari, meliburkan diri dari revisi tersebut, sehingga nanti ada pemikiran-pemikiran baru yang bisa dikerjakan di saat revisi tersebut. Kalau kita mentok revisi dan nengok-nengok itu terus, itu bakalan mood kita itu tidak baik. Otomatis kita akan malas kerjainnya. Tapi kalau saat revisi banyak, itu dibawa aja otaknya itu, atau pemikirannya itu, atau badannya jalan-jalan dulu. Mungkin betul refreshing dan mencari sesuatu yang bisa meningkatkan mood kita. Soalnya kalau kuliah ini, kalau kita nggak mood, ya nggak akan kelar. Emang butuh mood yang sangat besar untuk menyelesaikan studi ini. Karena ketika revisi banyak nih, apalagi dosennya bikin dongkol gitu kan, kita harus legowo dulu, melapangkan diri dulu. Kita direvisi berarti kita salah, berarti kita ada kekurangan dan harus ditambah. Kita akui dulu kesalahan kita. Nggak mungkin seorang dosen itu menyalahkan tanpa ada sebab. Pasti ada sebab dulu mengapa kita direvisi seperti itu. Jadi abang kalau direvisi dulu sama Pak Oktav, paling Pak mikir, mungkin Pak Oktav sayang nih sama abang, disuruh revisi terus gitu kan. Itu aja sih. Untuk membangkitkan mood, kalau abang bilang Pak Oktav, Pak Oktav nih baru kemarin dibuat, udah revisi lagi. Nggak tahu apa kok bayar kertas mahal gitu kan. Enggak, kalau kita mikirnya kayak gitu, ya malas itu makin tinggi di badan. Tapi kalau kita bilang, oh Pak Oktav suruh revisi. Oh berarti Pak Oktav sayang nih, lagi perhatian gitu kan. Nggak ada anak lain yang diperhatikan, saya nih diperhatikan. Jadi makanya banyak revisi. Udah, tergantung pemikiran kita sebenarnya. Kalau pemikiran kita positif, ya feedback-nya ke diri kita ya juga positif. Rasa malas itu akan teratasi. Jadi kita nggak sungkan lagi untuk jumpa sama dosen tersebut. Jadi kalau udah banyak revisi itu jangan sampai nggak mau jumpa dosen. Kalau bisa hari ini revisi banyak, minggu depan jumpai dosen lagi. Nanti dosen akan memberikan pengarahan ini. Jadi kita bisa ada kemajuan. Jadi tiap minggunya itu ada progres. Jadi skripsi kita itu selesai. Jadi untuk membangkitkan mood itu sebenarnya pemikiran kita aja, Gunawan, gimana. Kalau kita positif pada dosennya, mikirnya positif, insya Allah skripsi kita akan segera selesai, dan sering-sering saja jumpa sama dosen. Jangan malu, jangan selesai revisi sebulan lagi baru jumpa dosen. Nanti takutnya dosen itu lupa, oh kamu bimbingan saya, kata dia. Takutnya gitu. Kalau bisa seminggu itu datangi terus. Kalau saya kemarin sama Pak Oktav, seminggu itu ada 2 kali ya Pak. Sampai Bapak itu muak mungkin nengok aja saya, ini Romi lagi gitu dia kan. Ya sampai Bapak Oktav inilah bosan nengok saya. Nanti kalau Bapak Oktav bosan, dia ACC tuh. Udahlah Romi seminar gitu. Atau revisinya udah selesai gitu. Itu Gunawan. Rido, Bang. Rido ya. Ya, gitu Rido. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya. Berarti Rido pemikirannya jangan jelek-jelek terhadap dosennya, positif aja. Bapak tuh sayang tuh, Bapak tuh perhatian, makanya dikasih revisi banyak. Oke, Bang. Sip, Bang. Makasih, Bang. Kalau pemikiran kita udah jelek sama dosen, itu malas tuh timbul. Malas Bapak tuh kemarin revisi gitu. Jadi rasa malas kita itu makin tinggi. Nanti salahin lagi. Kalau kita kayak gitu terus, kayak melawan hati kita terus, nggak akan selesai cepat skripsi tersebut. Tapi kalau kita revisi minggu depan, revisi lagi, revisi itu tujuannya baik sebenarnya yang dilakukan dosen agar penelitian kita itu berkualitas.
agar penelitian kita itu lebih baik dari yang lain gitu. Jadi setiap dosen itu memiliki kemampuan, memiliki disiplin yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan ketika pembimbing yang lain lancar-lancar aja, kok saya dengan pembimbing saya susah gitu. Jangan. Karena pembimbing itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Itu Ridho. Oke Bang, makasih Bang. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Khairul Akmal. Ya, Khairul Akmal ya Pak? Iya, iya. Ya. Iya, Bang. Punya prinsip cepat. Oh, prinsip cepat untuk lulus ya, ini ya, Akmal. Iya, Bang. Ya, kalau prinsipnya sih Abang gini aja. Prinsip mengapa kita kuliah yaitu untuk menyenangi hati orang tua, untuk membahagiain orang tua, ya untuk kita menjadi orang yang sukses, lebih dihargai orang lain, agar kita memiliki hal yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Jadi ketika Abang S1 dulu, prinsip pengen cepat kuliahnya itu, ya satu, mungkin bisa jadi Abang agak lambat waktu itu kemarin tamat kuliah karena Abang kerja, kuliah sambil kerja, nggak kayak yang lain, cuman di rumah di kos saja, main game dan lain-lain. Kalau Abang kerja, jadi prinsip cepat itu ya tergantung diri kita. Kalau kita punya banyak waktu luang, ngapain nunda-nunda gitu? Ya kerjakan aja, minimal 1 hari itu 1 lembar kita kerjakan. Walaupun itu salah, tetapi kita bekerja. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu tadilah nanti yang akan membawa diri kita menjadi terbiasa. Kayak awalnya kita malas nih baca jurnal. Karena kita udah biasa nih, enak juga ya baca jurnal dapat ilmu gitu. Jadi Bapak ini nggak perlu nerangi, saya udah bisa gitu. Padahal di jurnal itu banyak sekali ilmu-ilmunya, apalagi jurnal bahasa Inggris itu sangat membantu sekali untuk kalian yang ingin mencari judul seperti desain direct dan lain-lain sebagainya. IEEE itu banyak sekali. Jadi cari judulnya di sana. Kalau kalian cari judul yang Indonesia, itu rata-rata udah banyak yang bikin. Oh ini udah ini udah ini. Tapi kalau kalian carinya desain direct, cari di IEEE, itu nanti ada timbul rasa ingin mengembangkan alat tersebut. Oh, di sini pakai ini, berarti bisa deh pakai ini gitu. Jadi bawa nanti laporan kita tersebut, jurnal-jurnal kita tuh ke dosen yang mau kita tuju. Nah, sebenarnya prinsip cepat tamat itu tergantung kita juga milih dosen. Kalau Abang milih Pak Oktav ini karena waktu itu Pak Oktav baru masuk di UIN Suskaryau. Terus awalnya pembimbing Abang ini Bu Ewi Ismaredah, ketua jurusan kita. Tapi waktu itu saya bilang Pak Oktav aja Bu. Oh Pak Oktav dia belum ini keluar SK-nya, nanti kalau udah boleh. Waktu itu keluar SK Pak Oktav langsung aja Abang kejar Pak Oktav jadi pembimbing 1 dan Pak Oktav ACC. Kenapa Abang milih Pak Oktav ya? Karena Pak Oktav punya banyak waktu luang untuk mahasiswanya. Karena belum terlalu sibuk, terus Pak Oktav juga rajin ngampus. Itu alasannya. Jadi adik-adik kalau mau milih dosen ya kayak Oktav lah, rajin kampus gitu kan. Ya kan Pak? Sekarang di rumah aja, Ron. Banyak waktu luang gitu. Intinya kalau sama Pak Oktav itu mau bimbingan hari ini Pak jam 1, ya datangnya jam 1, jangan Pak Oktav lah nunggu kalian kayak Abang. Kadang Abang bimbingan, Pak nanti jam 1 datang agak telat dikit. Tapi alhamdulillah Pak Oktav orangnya legowo, orangnya humble dan sabar menghadapi mahasiswa. Jadi intinya Akmal, prinsip cepat itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita lambat untuk skripsi, berarti Akmal nunda pernikahan, nunda kesenangan orang tua, nunda membahagiain diri sendiri. Apa sih yang kalian tunggu lama-lama tamat, ujung-ujungnya nanti setelah tamat kalian akan cari kerja, kalian akan menjadi seorang imam, kalian akan membahagiakan orang tua kalian. Ngapain nunda-nunda hal tersebut gitu? Udah jelas di depan mata, ini tugas akhir, berarti cuman ini yang melambatkan saya untuk tamat, saya harus selesaikan itu. Jadi punya prinsip tersebut.
Kalau saya lama-lama tamat nih, ya berarti saya nunda nikah, nunda bagian orang tua, nunda kesuksesan saya gitu. Itu aku mau. Itu ada tambahan Bapak Oktav. Gimana Pak dulu di Jakarta kuliahnya gimana? Mungkin Bapak lebih... Saya di Bandung dulu. Di Bandung. Mungkin lebih menarik gitu ceritanya Pak. Prinsip Bapak dulu cepat tamat gimana itu biar anak-anak, biar adik-adiknya juga tahu. Betul nggak, Dek? Saya dulu tergantung molor juga kalau ukuran elektro. Itu molornya kenapa Pak? Pasti ada alasan kan Pak? Ya macam-macam. Banyak sekali alasan. Yang jelas kayak S1 duluan. Dulu S1 itu molor berapa bulan saya ya? 5 bulan atau 6 bulan itu. Ya karena waktu dulu kan saya membuat alat gitu kan. Tetapi ada konsep yang belum ketemu gitu kan. Nah, jadi yang menyebabkan itu semacam itu. Ya, tidak tertundanya. Alatnya kadang gitu. Saya bikin alat juga. Iya. Nah, mungkin ada yang lain ditanyakan, mungkin siapa aja ini ya. Wahyuda, Adi Gunawan. Nah, ini M Fadli ini mungkin ada pertanyaan. Kemarin sudah sempat TA1 kan? Udah maju dia, M Fadli. Atau yang lain ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan. Ini kalian gemurah mas. Saya mau menanya Bang. Ya. Siapa itu? Kenalkan, nama saya Deno Saputra Bang. Pak Deno. Ya, Deno ini di Payakumbuh. Oh, iya Pak. Saya asal Payakumbuh Bang. Payakumbuh, orang Minang ini. Tidak boleh. Iya ya Bang. Saya mau nanyakan Bang, cara pembagian waktu Abang, bagaimana? Kan Abang ini kerja, jadi pembagian waktu Abang untuk belajar tuh kira-kira dari jam berapa Bang? Kan terkadang kita tuh mempunyai capek atau gimana juga, lelah juga kan Bang. Jadi cara Abang atasinya tuh gimana tuh Bang? Oke. Siapa? Deno Saputra ya? Iya Bang. Kalau pembagian waktu belajar ya, waktu semester 7 itu rata-rata Abang udah mulai tidak banyak mata kuliah. Waktu itu semester 5 Abang udah kerja di beberapa hotel Pekanbaru, itu nyuci piring, ikut teman yang susah juga, yang sama-sama susah. Kita nyuci piring, nanti digaji per jam gitu, 1 jam 6.000. Itu kami kerjakan di malam hari. Jadi sebenarnya bagi waktu itu tergantung diri kita sendiri, sanggup apa tidaknya badan kita sendiri. Soalnya kalau rasanya badan nggak sanggup, ya udah jangan dikerjakan gitu. Nah, waktu Abang itu ya bagi waktunya jangan sampai mengganggu perkuliahan. Jadi semester 7 Abang kerja di restoran di Pekanbaru. Mungkin sampai sekarang masih buka restoran tersebut. Babe Resto and Breakfast. Ada yang pernah makan ke sana? Di Merpoyan. Di sana dulu Abang kerja, bagi waktunya ya masuknya jam siang, jadi jam 2 gitu masuknya. Jadi sebenarnya intinya kalau bagi waktu itu tergantung keadaan kita. Nah, kalau keadaan Abang waktu kuliah kesulitan biaya, harus cari biaya, harus pandai-pandai bagi waktu. Ya bagi waktunya hari ini cari uang ya fokus, pikirannya untuk cari uang. Kalau hari ini belajar ya fokus untuk belajar. Jadi jangan dicampur adukkan cari uang sama belajar. Nanti bingung sendiri atau bentrok sendiri dalam otak. Jadi kalau bisa pembagian waktu itu ya kembali kepada diri kita sendiri gitu. Misalnya Deno punya waktu banyak luang nih, di kos saja.
apa salahnya ngerjain skripsinya gitu kan. Dari pagi, bikin aja jadwal belajar itu, rata-rata manusia sanggup untuk belajar itu paling lama itu 4 jam. Kalau abang sih 4 jam itu udah sempet betul. Jadi bagi aja 2 jam untuk belajar ngurus skripsi gitu. Walaupun cuma buka laptop dan baca-baca aja, nanti pasti akan tergiat di hatinya. Oh iya ya, pakai ini ya, oh iya ya. Pasti akan ada kayak gitu. Tapi kalau kalian malas buka laptop, itu rata-rata nggak akan selesai dan akan lama tamatnya gitu. Jadi pembagian waktu kerjanya ya sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita lah yang ngatur waktu itu. Jangan sampai pula waktu yang ngatur kita. Ya kita yang ngatur. Ada tambahan mungkin sama Pak Oktav, gimana bagi waktu Pak, dulu waktu belajar Pak? Ya mungkin seperti ini, ketika kita kuliah itu kita bisa itu tadi antara mana sih yang wajib, mana yang bukan itu. Artinya kita mana yang harus didahulukan, wajib kan. Misalkan kita statusnya mahasiswa, tentu kita diberi kewajiban untuk belajar dulu. Seperti itu. Mungkin saya nanti kalau misalkan diberi tugas untuk kuliah, tentu kenapa seorang dosen itu ketika disuruh kuliah itu harus meminta surat izin kuliah atau surat tugas kuliah, yaitu tadi karena ketika menuntut ilmu kan dia supaya fokus, wajibnya di sana, kewajibannya bukan mencari nafkah lagi. Misalkan seperti Deno yang kerjanya proyek terus setiap hari ada proyek, ya mungkin bisa difokuskan di proyeknya dulu, berapa proyek diterima. Nah otomatis kan masih dapat istilahnya untuk, kalau nggak ada proyek nggak bisa makan atau gimana Dino? Saya nggak tahu kondisi. Jadi yang tahu kondisi masalah itu. Iya Pak. Jadi kan saya kuliah kan dari sendiri juga Pak. Kayak abang ini juga lah ya Pak situasinya. Jadi sekarang saya sudah bisa juga sih mana yang wajib yang kata Bapak tadi, yang aturannya kita belajar yang kayak gini kan kita luangkan waktu untuk belajar untuk masuk hari ini kan Pak. Dan untuk bekerja nanti kan intinya tidak mengganggu lah, kata abang tadi, saya udah mikir juga Pak. Ya artinya waktu memang untuk khusus belajar ya digunakan maksimal untuk belajar, nanti ketika untuk bekerja ya digunakan untuk bekerja gitu. Jadi bisa membagi waktu. Nah itu kan tergantung dari kondisi kita masing-masing gitu ya Pak. Kalau kita ini menuntut ilmu kan memang wajibnya menuntut ilmu dulu. Nah, tapi alangkah baiknya ya bisa. Memang belajar itu nggak terus-terusan untuk belajar kan. Kalau memang bekerja nanti belajar itu bisa 2 jam, 3 jam selesai. Tapi memang difokuskan ke sana. Gitu. Fokusnya ke situ. Ya Pak, baik Pak. Terus Pak, yang belum ini memang dikejar betul itu kenapa supaya lulusnya itu bareng, terus kemudian tidak menumpuk di belakang-belakang seperti kemarin itu sampai semester 7, lebih dari semester 7 bahkan. Lebih dari semester 14 ya, semester 15. Nah, seharusnya kan itu sudah di DO. Nah, yang masih progres ini kan ada pembimbing. Makanya disuruh masing-masing itu disuruh menunjuk menghubungi dosen, menunjuk pembimbing gitu kan. Itu supaya nanti ada komunikasi dengan beliau gitu. Nah, ada komunikasi dengan pembimbing. Nah, kemudian yang belum ini kan fungsi pembimbing itu sebetulnya untuk diskusi kan, atau untuk apa? Dalam pandangan Anda semua itu pembimbing itu untuk apa sih? Untuk legalitas tanda tangan saja atau bagaimana? Kan seharusnya nggak seperti itu. Anda memilih pembimbing, saya memilih Pak Haris misalkan ya. Dia nanti komunikasinya ke Pak Haris, nggak usah sungkan-sungkan. Makanya di situ mahasiswa itu ketika memilih pembimbing harus ada surat SK, surat tugas penunjukan pembimbing.
Nah, ketika pembimbing itu diberi surat tugas penunjukan pembimbing, berarti otomatis dosen itu punya kewajiban untuk membimbing mahasiswa. Nah, kecuali kalau dosen itu sudah penuh misalkan ya, sudah kapasitasnya sudah full, otomatis boleh nanti menolak mahasiswa tersebut. Tetapi kan di komputer ini mahasiswanya enggak sebanyak di energi gitu kan. Paling enggak segera memilih pembimbing dan diprogres. Nah, ketika Anda punya ide, ketika sudah punya pembimbing dan Anda punya ide kan mudah, Pak, saya punya ide ini. Ide tentang ini. Apakah bisa? Cobalah tulis proposalnya seperti apa sih idenya. Nah, daftar pustakanya referensinya dari mana gitu kan. Nah, itu nanti kan fungsinya ke sana pembimbing itu. Kira-kira siap nggak ini? Ada 19 orang untuk membuat proposal. Sampai pertemuan 10 ini untuk progres proposal. Progres proposal. 1 sampai 3. Ya, nah, ya, 1 sampai 3. Progres proposal dan silahkan menunjuk pembimbing masing-masing. Siapa pembimbing yang akan dituju? Nah, persilahkan. Nah, memang di dalam penulisan ilmiah itu kan nggak sembarangan, kan perlu ada direvisi. Direvisinya itu perlunya supaya apa? Kan sekarang itu zamannya digital kan, semua tulisan pun semua semua karya itu pun masuk ke komputer, database dan terindeks semua. Kalau itu ketahuan nanti bermasalah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang perlu ditanyakan atau bagaimana? Kalau memang tidak ada, ya mungkin kita akhiri ya. Ada Pak, pertanyaan lagi? Ya, silahkan. Yang revisian saya itu sudah saya kirim ke learning tadi pagi, Pak. Nah, masih tadi pagi. Anunya, apa sudah ditulis itunya? Apa berita acaranya? Berita acara udah saya tulis, Pak. Di-upload di situ juga? Iya, Pak. Ya, nanti saya cek. Pak. Yang lain segera dipersiapkan. Ahmad Musawi, Adi Gunawan ini. Nah, perlu penyemangat tuh kayaknya mereka tuh. Atau perlu menikah. Biar ada yang menyemangati. Perlu penyemangat, Pak. Nah, dari sekian banyak ini, kadang diam-diam ada mahasiswa yang sudah menikah tuh. Di elektro ada ya yang sudah menikah? Udah, Pak. Siapa? Si Surya ke anak Telkom nggak salah, Pak. Iya, Surya namanya ya. Iya, kalau Faisal Sipahutar juga, Pak, udah menikah itu, Pak. Oh iya, Faisal Sipahutar. Angkatanmu ya? Udah punya anak, Pak. Iya, Pak. Dia instrumen kan? Dia ya instrumen ya, Pak. Faisal, Pak. Sudah menikah nih. Nah, ini ada penyemangat dari keluarga. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan sekarang, fokusnya sekarang ini. Anda punya kewajiban untuk menyelesaikan, segeralah menyelesaikan. Jadi jangan ya. Saya mau nanya, ini untuk yang udah prasminar semester kemarin udah bisa lanjut ke sempro, Pak ya? Sudah di ACC kan? Bisa langsung aja Udah, daftar Pak. sempro. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dari praseminar sudah, tinggal aja daftar sempro. Kalau yang belum ini siapa, silahkan di praseminarkan dulu, dicek. Yang jelas Anda kuliah fokuskan dulu aja selesai. Memang kondisi tinggal tugas akhir pasti malas untuk mengerjakan. Dan itu tidak terasa tiba-tiba semester 7. Kemudian gitu aja. Oh, ini ada suara siapa ya? Siapa yang mereka aktif? Oh, Bu dosen Adi.
Oke lah. Iya Pak, di samping saya. Ngapain dia di samping situ? Ikut kuliah Pak, bantu saya. Iya. Kamu ini nggak pernah mandiri. Andi Gunawan ini. Oke ya, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ke abang kalian, Romi Mulyadi, masih ada yang perlu ditanyakan? Nanti ini saya rekam tadi kegiatan ini, nanti saya upload di YouTube. Terakhir Bang, saya menanyakan asal abang dari mana ya? Sama tuh. Oh sama Pak. Tapi kan beda kampung Pak. Aslinya mana Rom? Bapak? Asli ditanya tuh tadi, ditanya Dino, asli Pariaman Pak. Oh orang Pariaman Bang. Ya Bang. Saya orang Sumatera Barat, Pariaman, Ciaju. Oh jauh Bang. Awak di Payakumbuh. Ada yang Sumbar ini? Ya awak Payakumbuh Bang. Kapan perlu yang di Sumatera Barat kita bentuk WA itu untuk membimbing kalian tugas akhir boleh, atau di lokal DNI nanti kita bikin komunitas skripsi juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan bisa share di sana aja gitu. Soalnya untuk yang lain waktu teman seangkatan abang juga bikin grup biar nanti kita sharing di sana. Itu jadi kalau ada yang belum jalan ya bisa dibantu, bisa dijalankan. Bagusnya kalau ya tergantung kalian semua. Kalau kalian iya. Lanjut Pak. Iya. Ya bagusnya seperti itu. Bikin pooling misalkan ya, misalkan minatnya kemana sih? Minat TA, minat topik yang akan dikaji gitu. Pooling, mungkin nanti saya akan bikin pooling. Silahkan minatnya kemana, ke image processing misalkan, ke embedded system atau ke jaringan. Nah, semacam itu. Jadi bagusnya dibuat seperti itu. Mulai minggu ini saya buat, dan nanti bisa fokus Anda. Fokusnya kemana? Kalau image processing arahnya ke sini, terus kemudian jaringan arahnya ke sini gitu. Nah, kalau dibuat seperti itu, kira-kira bagaimana? Nah, ini Bang Romi ini membuka diri juga untuk berbagi ilmu. Nah, untuk curhat, berbagi ilmu, ya kan? Iya. Soalnya lebih terarah gitu Pak. Ada waktu itu elektro, saya nggak tahu entah elektro 15 atau siapa gitu. Namanya Rizky. Saya nggak tahu dapat nomor WA saya dari mana. Tapi dia nanya dan bentuk komunitas gitu sama kawan-kawannya. Jadi dari sana kita bisa belajar bareng sama. Tes suaranya hilang. Lapor sama Rizky aja. Itu dari bimbingan chat WA aja Pak. Bang, saya revisi dari Pak Alex Wenda ini Bang. Ini maksudnya apa nih Bang? Kalau kita nggak tahu, kita tanya senior, jadi kita paham itu. Oh ini maksudnya gini Ki. Yang Rizky harus bandingkan yang manual sama yang Rizky buat itu apa. Jadi skripsinya ini. Jadi lebih terarah dia ketika dia bimbing lagi sama Pak Alex. Ah, ini kan kamu bisa. Ini. Jadi kayak lebih dapat pujian hal yang positif. Jadi nggak revisi terus gitu. Kalau adik-adiknya mau ada minatnya untuk membuat grup dan tanya-tanya, ya nggak apa-apa juga sih. Setidaknya kan kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat gitu ya Pak. Ya. Ya, silahkan nanti setelah ini topiknya apa, nanti buatlah grup sesuai dengan topik gitu ya, yang mengambil TA1 ini, kecuali yang sudah pernah praseminar, silahkan langsung diseminarkan. Tetapi yang belum punya topik ini, silahkan menentukan topiknya dulu. Saya ingin ke image processing itu apa sih yang harus dipelajari, kemudian saya ingin ke
machine learning, apa yang aku harus dipelajari, kemudian saya ingin membuat alat, apa yang harus dipelajari gitu kan. Nah, jadi yang namanya TA itu sebetulnya bukan hanya membuat alat, tetapi lebih kepada analisa terhadap dari permasalahan yang diangkat tadi. Misalkan saya punya permasalahan di suatu sekolah itu banyak anak-anak SMA merokok di belakang ini ya, misalkan merokok. Nah, solusi apa sih yang akan saya tawarkan? Misalkan membuat alat untuk mendeteksi, alat cerdas untuk mendeteksi siswa-siswa yang merokok tadi misalkan. Dengan metode apa? Metodenya A, B, C gitu kan. Nah, itu sudah boleh diajukan sebagai TA. Nah, tapi saya harap yang ngambil ini segera semangat untuk itu. Dalam 1 semester ini bisa praseminar dan 50% itu bisa lulus gitu. Minimal 50%. Minimal saya 50%. Kenyataannya enggak tahu nanti. Tapi semoga saja gitu. Yul, ya ini yang 15 ini tinggal siapa ini? Yul Situhang. Siapa ya di Sukri. Kemudian Ridho, Fadli. Ada 4 orang ya. Khair Ramadan. 5. Ada 5 orang yang 2015 teknik komputer lah. Ini semoga saja ini bisa semester ini bisa ambil TA 1 proposalnya mendapat nilai gitu kan. Ahmad Musawi itu 2000 berapa ya? Ahmad Musawi 2016 Pak. 2016. Kamu kerja Ahmad? Tidak Pak. Tidak kerja. Ya, yang semoga aja segera sadar lah. Ya. Udah sadar sih Pak, tapi malasnya itu terlalu besar. Kemalasan ya, itu memang semangat itu perlu dipacu, entah bagaimana caranya kita yang bisa menumbuhkan semangat kita masing-masing. Ini betul yang dikatakan Romi tadi. Kalau memang malas banget ya tinggalkan itu pekerjaan yang membuat malas itu ditinggalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi jangan terus-terusan malas terus. Itu kan. Refreshing untuk refreshing, fokusnya ke refreshing. Misalkan 1 hari refreshing ke pantai, ke gunung misalkan ya naik gunung aja, ke pantai, fokus ke sana. Ketika refreshing jangan mikirkan apa yang membuat Anda malas, tapi refreshing ketika fokus untuk refreshing itu gitu. Mungkin itu ya. Nanti akan saya buat grup. Nanti kalau apabila ada pertanyaan ke abang kalian, Bang Romi, beliau sudah membuka diri untuk diskusi. Nah, nanti silahkan untuk menghubungi beliau bebas ya. Selama beliau enggak yang belum ada judul nanti bisa kita konsultasi sama-sama cari judul biar kalian itu udah ada judul gitu Pak. Nah, biar ya, bisa dibantu. Boleh. Kalau bisa ya alumni komputer itu seperti misalkan Rama terus 2014 itu yang kerja sama Rama itu kan ada juga itu di proyeknya kan. Itu bisa menjadi judul juga itu nanti. Misalkan ada topik apa gitu kan tentang image processing misalkan. Di sana kayaknya lebih fokus ke image processing itu. Kalau tidak salah di tempat Rama itu. Boleh itu nanti dimasukkan ini untuk sama-sama untuk berdiskusi gitu kan. Siapa tahu nanti suatu saat lulus bisa kerja bareng juga nanti suatu saat. Jadi saya harap lulusan komputer itu juga mempunyai ikatan sendiri gitu nanti. Ikatan alumninya gitu kan. Jadi sudah tahu nanti hasilnya. Oh, ini output dari konsentrasi komputer ini ke sini. Nah, nanti bisa adik-adiknya itu dibina juga ketika ada kuliah seperti ini gitu kan.
yang sudah praseminar semester kemarin, silahkan langsung daftar proposal, silahkan langsung sempro, tuh, ngurus sempro, supaya di akhir semester ini TA1-nya dapat nilai. Yang masih belum, silahkan berprogres di semester ini, sampai pertemuan ke-10 itu progres untuk proposal, ya, progres proposal yang akan dipraseminarkan. Setelah itu, setelah pertemuan ke-10 akan saya ACC kalau memang sudah fix, nanti silahkan disemprokan, didaftarkan sempro. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya, kalau tidak ada pertanyaan. Itu tadi pesan-pesan ini hari ini supaya dapat direnungkan, dipahami. Ya, yang jelas kita itu harus sadar diri, saya itu sekarang mahasiswa, kewajiban saya apa, saya ada tugas kewajiban yang belum selesai yang harus saya selesaikan, nah, gitu. Terus tetap semangat walaupun dalam kondisi yang mencekam istilahnya ya, tetap semangat, jangan pernah berhenti untuk mencoba, apa ya, karena nanti kalau nggak seperti itu, karena Anda nggak akan pernah tahu rasanya berhasil. Saya gagal sekarang, saya gagal sekarang, tetapi suatu saat nanti kalau sudah sekali saja berhasil, itu akan nikmat sekali rasanya, gitu kan. Ini pengalaman saya ya, dulu waktu sebelum saya datang ke Pekanbaru itu juga nggak ada apa-apa ya, nggak tahu mana-mana gitu kan. Pekanbaru itu mana, Riau itu mana. Nah, saya datang ke sini, tiba di dulu di bandara, Mas. Iya, di bandara. Ini mau kemana sih? Itu tanpa arah tujuan. Akhirnya ada ojek yang menawari gitu kan. Ada tukang ojek menawari, Pak, mau kemana Bang? Gitu kan. Mau ke UIN. UIN itu mana saya nggak tahu. UIN yang sebelah mana, ditanya tukang ojek itu. Saya nggak tahu Bang UIN. Gitu kan. Nah, akhirnya diantar UIN ke Rahmat, mana itu yang Sukajadi. Nah, UIN di sana ternyata sudah tutup, yang dicari nggak ada, diantar ke mana ini, ke Panam. Nah, itu perjuangan. Dulu waktu pertama kali di sini memang saya bandingkan masalah harga, misalkan ya, harga makanan segini, kira-kira bisa hidup nggak gitu kan. Jadi nggak pernah ada yang tahu kesuksesan orang itu, nggak ada yang pernah nggak ada yang pernah tahu. Yang jelas kita mau mencoba lah, mau mencoba. Jadi jangan pernah putus asa. TA ini bukanlah sebuah momok yang perlu ditakuti, tapi harus dicoba. Harus Anda coba membuat proposal, itu harus Anda coba. Nggak ada rasa takut. Jangan pernah ada rasa takut untuk menyelesaikan TA. Oke ya, untuk Romi saya rasa saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi. Ini terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini mungkin nggak bisa ngasih apa-apa ini selain terima kasih ya. Dan semoga aja rekan-rekan semua itu tadi ya, pesan-pesannya bisa dapat dipahami dan segera dilaksanakan, segera lulus. Itu nikmatnya lulus itu apa ya? Nikmat, lulus nikmat, tapi sementara. Nanti setelah itu ya bingung lagi, bingung bekerja, mencari uang. Jadi supaya Anda itu sebetulnya termotivasi, mau untuk bergerak, mau untuk apa ya? Mau untuk melangkah ke tanggung jawab yang lain gitu daripada tanggung jawab kuliah. Setelah kuliah kan nanti ada tanggung jawab lagi, ada tanggung jawab dan seterusnya. Semakin tua kita, tanggung jawab kita akan semakin berat gitu kan. Jadi jangan sampai stagnan di satu permasalahan saja. Mungkin itu ya, Romi, terima kasih atas waktunya. Terus kemudian rekan-rekan yang sudah bergabung silahkan untuk berprogres.
Dan mungkin kita akhiri hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.